Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Angelika Sasadila dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai perilaku konsumen BBM bersubsidi berdasarkan teori-teori perilaku konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk men-share PPT yang telah saya buat mengenai materi ini. Nah, di sini adalah materinya yang telah saya buat, yaitu dengan judul Perilaku Konsumen BBM Bersubsidi Berdasarkan Perilaku Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Yang pertama yaitu pendahuluannya, latar belakang. Kenaikan harga suatu bahan bakar itu sudah biasa terjadi. Kenaikan bahan bakar juga bisa terjadi bukan tanpa sebab. Ada faktor-faktor tertentu yang dimana di PPT ini akan saya jelaskan dan saya bahas. Pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar karena berupaya untuk menghadapi dan mencegah terjadinya resesi. Resesi ekonomi yaitu ialah di mana kondisi perekonomian suatu negara itu memburuk ditandai dengan produk domestik bruto atau PDB berada di titik negatif, pengangguran meningkat, atau pertumbuhan ekonomi itu real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Maka dari itu pemerintah mengurangi jumlah subsidi bahan bakar dengan menaikkan harga bahan bakar. Terjadinya lah kenaikan bahan bakar juga menuai banyak pro dan kontra perilaku konsumennya. Nah, beberapa di antaranya itu banyak yang menolak juga menerima dengan banyak adanya keputusan kenaikan harga bahan bakar tersebut. Lalu, adapun rumusan masalah pada materi ini yaitu mengapa elastis menjembatani kesenjangan, elastis permintaan dan penawaran. Lalu, tujuannya yaitu untuk mengetahui kenapa elastisitas itu menjembatani kesenjangan, elastisitas permintaan dan penawaran. Daftar pustakanya yaitu 1 ada BBM subsidi, pengertian BBM, lalu ada BBM subsidi dan juga perilaku konsumen serta pengertian perilaku konsumen. Yang pertama yaitu perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi serta menghabiskan produk dan jasa untuk memuaskan kebutuhan teori konsumen. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Sebelumnya saya jelaskan sedikit, memiliki karakteristik dan perilaku yang beragam, perbedaan perilaku konsumen juga dapat ditangani dengan cara yang berbeda, dengan tujuan untuk mengembangkan strategi permintaan terhadap suatu produk dan menarik atau memotivasi mereka dalam melakukan pembelian dalam perilaku konsumen dapat menimbulkan kerugian. Sebaliknya, keberhasilan dalam perilaku konsumen akan membuat perusahaan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan. Maksud pada materi pertama yaitu teori perilaku konsumen. Yang satu ada beberapa teori perilaku konsumen, yaitu ada teori ekonomi mikro, ada teori psikologis, teori sosiologis, dan teori antropologis. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu teori ekonomi mikro. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith. Teori ini menyebutkan keputusan untuk membeli merupakan suatu hasil perhitungan ekonomi rasional yang sadar. Pembeli individual menggunakan barang atau jasa yang akan memberikan kegunaan atau kepuasan paling banyak dengan selera dan harga yang relatif. Yang kedua yaitu teori psikologis. Teori psikologis ini didasari pada faktor psikologis yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Mengacu itu pada teori ini, perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yaitu ada yang ketiga, teori sosiologis. Teori sosiologis ini berfokus pada hubungan dan pengaruh antara individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Lalu ada juga teori antropologis. Teori antropologis ini yaitu teori yang menekankan perilaku konsumen melalui sikap dan nilai yang dibentuk oleh budaya, suku-budaya, dan kelas sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu didasari oleh faktor budaya. Nah, faktor budaya ini merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan juga perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Nah, masyarakat Indonesia itu dikenal dengan yang namanya budaya suka atau terkait dengan hal-hal yang mudah. Nah, kita tariklah contohnya itu BBM bersubsidi. Mereka rela antri panas hujan, terik, matahari untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Sedangkan kalau untuk faktor budaya itu, faktor ini
lebih besar masyarakatnya memiliki pola perilaku sebagai akibat dari perkembangan sosial secara historis. Subbudaya dibentuk perbedaan kultural seperti bahasa, suku, kebangsaan, agama, dan lokal. Selanjutnya kelas sosial. Kelas sosial ini adalah kelompok orang-orang dengan tingkat prioritas atau kekuasaan dan kemakmuran, keyakinan, juga sikap dan nilai-nilai perilaku yang sama. Dalam konteks BBM bersubsidi ini ditunjukkan ke masyarakat kalangan kelas atas, sedangkan kalangan ke bawah itu biasanya didominasi dengan BBM bersubsidi. Kalau kalangan atas itu bisa kita lihat mereka biasanya itu pada ngantrinya di Pertalite. Nah, kalau untuk faktor keluarga itu dapat bertindak sebagai acuan dalam pembuatan keyakinan, sikap, nilai, dan juga perilaku. Pada faktor ini dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat pendapatan suatu keluarga untuk memilih BBM mana atau pengambilan konsumen yang mana. Untuk faktor situasional. Faktor situasional yaitu faktor yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan konsumen. Entah mungkin ekonominya pada aman yang santai atau biasa saja, tergantung pada keputusannya dia ingin yang kemana. Misalnya kalau dalam keadaan BBM bersubsidi itu ramai, jika memang memungkinkan dan keinginannya untuk tidak terlalu menunggu di subsidi, maka dia bisa memilih Pertalite. Dikarenakan mungkin dia tidak ingin menunggu, maka lebih memilih Pertalite daripada harus menunggu. Kalau untuk faktor nilai yaitu setiap orang memiliki nilai sosial dan norma-norma tertentu untuk mengisi peran tertentu. Ketiga faktor ini berperan untuk membentuk perilaku sebagai konsumen. Lalu ada faktor bauran pemasaran. Faktor bauran pemasaran yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi disusun oleh perusahaan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Itu seperti itulah iklan-iklan kayak untuk lebih menarik kita untuk membeli barang tersebut. Para perusahaan akan mempengaruhi perilaku konsumen kita sehingga kita mungkin bisa jadi tertarik pada apa yang dia berikan atau dia tawarkan. Untuk faktor persepsi. Faktor persepsi ini yaitu pengorganisasian dan penginterpretasian setiap preferensi yang dapat mempengaruhi perilaku sebagai konsumen. Untuk faktor pembelajaran. Faktor pembelajaran ini yaitu faktornya menimbulkan perubahan-perubahan dalam perilaku seseorang yang diakibatkan pengalamannya. Nah, pembelajaran dari pengalaman tersebut dapat membentuk perilaku sebagai konsumen. Lalu ada faktor sikap dan keyakinan. Faktor sikap dan keyakinan yaitu sikap dan keyakinan merupakan faktor yang juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang terakhir yaitu ada faktor motivasi. Nah, faktor motivasi ini yaitu dengan memberikan motivasi. Terus pemasaran juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli apa yang telah ditawarkan. Nah, lanjut pada ada keputusan pembelian didasarkan pada jenis perilaku pembelian, yaitu yang pertama perilaku pembeli yang rumit. Nah, perilaku pembeli yang rumit ini yaitu ada perilaku yang dilakukan konsumen dengan mengembangkan keyakinan tentang produk tertentu. Nah, yaitu membangun sikap tentang produk tersebut dan membuat pilihan pembelian yang cermat. Yang kedua ada perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan. Nah, perilaku ini terjadi karena konsumen sangat terlibat dalam pembelian. Hanya melihat sedikit perbedaan antar merek, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, setelah pembelian yang diakibatkan oleh adanya fitur yang tidak mengenakan. Lalu ada juga perilaku pembelian karena kebiasaan. Nah, kalau ini, yaitu perilaku ini terjadi karena keterlibatan konsumen rendah, serta tidak adanya perbedaan antara merek yang signifikan. Baiklah, kita masuk pada penghujung yaitu penutupan. Kesimpulan dari materi ini yaitu subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen atau produsen agar barang dan jasa yang dihasilkan harganya tidak lebih rendah dan jumlah yang dibeli masyarakat akan lebih banyak. Subsidi pinjaman ini penetapan sasarannya itu penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang valid ataupun yang lebih. Adapun arah kebijakan subsidi dalam periode jangka menengah, kebijakan belanja pemerintah pusat akan disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan nasional.
Baiklah, saran pada materi ini yaitu adalah kenaikan BBM pada saat ini pemerintah tidak melihat dari sudut pandang siapapun dan tidak memikirkan dampak dari aplikasinya kebutuhan tersebut. Seharusnya pemerintah sebelum membuat keputusan kenaikan BBM itu melakukan survei pada setiap sudut pandang dan harus mengkaji lagi apa yang dampak dari buatan keputusan tersebut. Nah, baiklah, kita sudah berada di penghujung materi. Terima kasih pada yang telah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton dari awal hingga akhir. Saya selaku Meira Angelika Susadila, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini ataupun ada kekurangan teori dalam menyampaikan materi. Saya mohon undur diri. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.